Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Mbak Fatimah. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada malam hari ini, marilah kita membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mbak Fatimah. Sebelumnya, Ibu presensi dulu ya. Yang pertama ada Mbak Monik hadir. Hadir, Bu. Oke, ada Mbak Fatimah. Hadir, Bu. Ada Mbak Herlina. Hadir, Bu. Ada Mbak Erviana. Hadir, Bu. Oke. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan, terkhusus organ pernafasan manusia. Kalian bisa buka di Google Classroom-nya yang bagian apersepsi. Sudah, Bu, langsung dijawab di situ ya, Bu. Iya. Udah semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bentar ya. Ini share screen-nya kelihatan nggak ya? Sudah masuk. Ya. Oke. Jadi hari ini kan belajar tentang organ pernafasan manusia. Ada yang tahu nggak pengertian organ pernafasan manusia itu apa? Ya nggak apa-apa. Jadi, kenapa manusia bisa bernafas? Salah satunya karena di dalam tubuh kita terdapat organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia merupakan organ yang membantu proses udara masuk atau keluar dari saluran pernafasan. Jadi di dalam tubuh kita terdapat beberapa organ pernafasan sehingga kita bisa bernafas. Apa saja organ pernafasan tersebut? Ada rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Tentunya mereka memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, udara masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung sendiri memiliki bulu dan lendir yang berfungsi sebagai bulu berfungsi untuk menyaring udara supaya tidak ada kotoran yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Kemudian, selaput lendir sendiri memiliki fungsi untuk mengatur suhu dan kelembapan udara. Setelah udara masuk ke dalam rongga hidung, kemudian udara menuju laring yang berperan dalam memproduksi suara. Setelah itu, udara menuju trakea yang berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Kemudian, udara menuju bronkus yang berfungsi sebagai menyalurkan udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Kemudian setelah itu udara menuju bronkiolus yang berfungsi menyalurkan udara di dalam paru-paru. Kemudian, paru-paru itu sendiri memiliki fungsi sebagai tempat menampung udara sehingga oksigen dapat disalurkan ke seluruh tubuh. Di dalam paru-paru terdapat kantong-kantong kecil yang biasa kita sebut dengan alveolus. Alveolus sendiri memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau tempat pertukaran O2 dan CO2. Jadi, ada berapa fungsi organ pernafasan manusia? Ada 7, Bu. Iya, ada 7. Yang setiap organnya memiliki fungsi
masing-masing. Setelah itu, kita juga belajar tentang kalimat tanya. Ada banyak contoh kalimat tanya. Namun yang kita belajari hanya 6 saja. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Agar lebih mengingatnya, bisa kalian singkat dengan adik Simba, yaitu kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa memiliki fungsi untuk menanyakan benda, perbuatan, permasalahan, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu di mana. Berfungsi untuk menanyakan tempat, seperti di mana rumah kamu, di mana rumah Mbak Ervi, gitu. Yang ketiga, ada kapan, yang berfungsi untuk menanyakan waktu. Yang keempat, ada siapa, berfungsi untuk menanyakan nama orang, baik tunggal maupun jamak. Yang kelima, ada mengapa, berfungsi untuk menanyakan sebab. Dan yang terakhir, ada bagaimana, yang berfungsi untuk menanyakan cara. Agar kita lebih memahami lagi, Ibu akan bagi kelompok ya. Oke, Ibu bagi kelompok dulu. Oke, anggota kelompok pertama ada Mbak Erviana Mahmuda. Kemudian anggota kelompok satu yang kedua. Ada Mbak Helena Febianti. Jadi kelompok satu beranggotakan Mbak Erviana dan Mbak Herlina, dan kelompok dua beranggotakan Mbak Fatima dan Rista. Tugasnya bisa dibuka di Google Classroom bagian tugas kelompok. Oke, sudah dijawab ya. Bisa langsung dikerjakan ya. Ada yang belum menjawab? Oke, sudah. Sudah, Bu. Oke. Oke, alhamdulillah jawabannya benar semua. Berarti udah paham ya untuk materi kali ini. Kemudian, bisa kalian buka juga di Google Classroom yang bagian diskusi. Di situ ada 4 soal. Oke, sudah dijawab ya. Terima kasih antusiasnya. Oke, lanjut saja ke yang bisa saya share screen, Mbak Monik, untuk men-share screen LKPD. Bentar ya, saya stop share.
Sudah bisa, Mbak Monik? Oke. Oke, di bagian LKPD langsung dikerjakan ya, anak-anak. Itu mudah kok, cuma 3 soal. Oke, Mbak Monik udah mengerjakan. Gimana ya teman-teman yang lain? Udah? Bentar, Bu. Ini baru mengerjakan. Iya, Mbak. Nggak apa-apa. Bisa ngisi semua kan? Atau ada yang terkendala? Bisa, Ibu. Oke, alhamdulillah. Bisa, Bu. Sudah mengerjakan semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita mengerjakan kuisis ya. Dan Mbak Monik bisa stop share. Bentar ya. Oke, yang terakhir yaitu mengerjakan kuisis. Udah dibuka belum kuisisnya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Kodenya, Bu. Ya, sebentar ya. Ya, Bu. Kodenya 457. Bentar.
Terus 166. 166. Baru satu, baru Mbak Ervi. Oke. Tinggal Mbak Herlina ya. Oke, sudah. Karena sudah join semua, Ibu mulai ya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke, selamat Mbak Rista. Selamat ya. Yang ketiga tadi buat Mbak Herlina. Tangan. Oke, Mbak Erviana nggak apa-apa, nggak usah gimana-gimana. Namanya juga belajar ya, Mbak. Oke, karena materinya sudah selesai, jadi belajarnya cukup sampai eh, cukup sampai sini aja. Maaf kalau Ibu banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma nggak doa dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.